Mulai dari benar-benar nggak tahu sama sekali, nol, malah pakai HP Android aja saya banyak gagapnya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Nefrida Hayati, seringnya dipanggil sama Nevi. Kalau teman-teman di sesama pebisnis online sering manggil saya itu Bunda Nevi. Saya kenal bisnis online ini belum terlalu lama sebetulnya, yaitu sekitar pertengahan 2017. Ketika itu saya ketemu grup di Facebook yang namanya Muslim Entrepreneur University yang dimotori atau didirikan oleh Bapak Wisnu Andrianto. Di bulan September 2017 itu saya bergabung di MEU dan ikut kelas online-nya karena saya memang nggak punya ilmu sama sekali untuk bisnis online. Jadi begitu ada kelas online yang saat itu buat saya sih biayanya sangat terjangkau gitu ya. Nah saya ikut dan sekaligus saya juga ikut jadi agennya beliau gitu. Nah itu awal saya kenal bisnis online. Nah saat itu sebetulnya saya terjun ke bisnis online itu motivasinya mungkin tidak sama dengan yang lain ya. Saya awalnya memang niatnya membantu. Ada saudara yang punya produk sulaman bordiran gitu, tapi khas Minang. Nah saya niatnya membantu saudara itu agar bisa memasarkan secara online gitu. Tapi saya nggak punya ilmunya gitu kan. Nah melalui Basic Skill Mastery atau BSM dari MEU itu saya dapatkan ilmunya dan saya coba aplikasikan di bisnis bordir dan sulaman. Ya alhamdulillah ada hasilnya saat itu. Lama-lama ketika wawasan saya bertambah mungkin ya, dan teman-teman juga bertambah, sehingga saya ketemu bisnis edukasi gitu. Kebetulan Pak Wisnu memang utamanya beliau di bisnis edukasi itu. Karena memang saya bergabung jadi agennya beliau juga, ternyata kok ya bisnis ini lebih cocok dengan saya gitu. Ya mungkin karena latar belakang saya pernah sebagai dosen, pernah sebagai guru gitu kan. Bisnis edukasi ini istilahnya tune in lah dengan saya gitu. Nah makanya sampai sekarang saya masih bertahan di bisnis reseller produk edukasi ini. Itu kilas tentang bisnis online yang saya jalani. Seriusnya bisnis online untuk produk edukasi ini saya mulai itu sekitar Desember 2017, Desember akhir, praktisnya mungkin Januari lah. Tapi saat itu saya masih sambil mengajar di sebuah SMP di Bandung, jadi masih 50-50 gitu, kegiatan bisnis masih setengah jalan saya lakukan dan setengah jalannya masih ngajar gitu. Nah kebetulan pertengahan 2018 saya harus full di rumah karena kebetulan waktu itu ibu saya mengalami jatuh ya di depan kamar mandi. Nah setelah itu kami memutuskan harus ada yang full di rumah menemani beliau gitu. Pilihan ya jatuh ke saya karena memang saya satu-satunya perempuan di rumah ini yang bisa mendampingi beliau 24 jam gitu. Nah itu awalnya saya full di bisnis online edukasi ini. Niat berbisnis udah ada, cuman nggak punya ilmu. Saya kan main Facebook itu dulunya hanya sebagai benar-benar media sosial gitu, jadi tidak ada niat jualan segala macam gitu, sehingga akunnya juga isinya berbagai macam orang gitu, istilahnya bukan target market gitu kan. Nah setelah ketemu Pak Wisnu baru terbuka wawasan bisnis saya gitu. Ya karena ilmu yang beliau berikan memang bisa diaplikasikan untuk semua bisnis, ya saya coba mengaplikasikan di sulaman dan bordir itu. Cuman mungkin karena jiwanya mungkin saya nggak dapat ya, karena itu mungkin lebih nyeni gitu. Sementara saya orangnya nggak seni, jalannya tidak semulus yang saya harapkan gitu. Setelah saya bergabung dengan Pak Wisnu, ya saya merasakan ilmu bisnis yang saya terima itu signifikan gitu. Mulai dari benar-benar nggak tahu sama sekali, nol, malah pakai HP Android aja saya banyak gagapnya waktu itu. Nah setelah belajar terus ternyata asik juga gitu kan. Sebetulnya bulan Desember 2017 itu sempat memasuki leaderboard untuk kategori MEU gitu. Selama menjadi agen itu bisa dibilang saya beberapa kali masuk leaderboard untuk penjualan produk edukasi, baik itu e-course maupun buku. Belakangan ini
berturut-turut mulai dari waktu memasarkan main Facebooknya Kang Dewa, kemudian melawan kemustahilan. Saya alhamdulillah dengan izin Allah diberi kesempatan duduk di leaderboard terus gitu kan, berturut-turut. Jadi karena sering seperti itu, Pak Wisnu Mang ini kan udah Bunda ini aja katanya bikin grup sendiri gitu. Jadi istilahnya ngelola reseller sendiri gitu, jangan istilahnya di bawah ketiak Pak Wisnu terus katanya kan. Nah itu yang saya senang dari Pak Wisnu, karena beliau mempunyai agen itu bukan untuk memajukan beliau sendiri, enggak, tapi justru bagaimana membuat agen-agen beliau juga maju gitu. Beliau memimpin kami agar kami masing-masing juga mampu menjadi pemimpin bagi grupnya. Nah itu yang saya terkesan dengan cara atau dengan sistem yang dibangun oleh Pak Wisnu. Nah kalau untuk omset berapa ya? Mungkin bisa dibantu dihitung aja. Sewaktu kemarin buku copywriting emak-emak itu saya bisa total menjual 152 buku, kali aja 147.000. Nah itu omsetnya kira-kira. Nah semua itu ilmu yang saya pakai ya saya duplikasi dari Pak Wisnu. Saya sangat beruntung menjadi muridnya Pak Wisnu ya. Tapi saya kira bukan hanya saya yang bisa beruntung jadi murid beliau. Nah, Anda semua juga bisa, yaitu dengan memiliki buku yang beliau tulis dari hasil pengalaman beliau sendiri, apa yang beliau lakukan selama menggunakan WhatsApp untuk berbisnis. Nah, semua tertuang dalam buku ini. Dengan memiliki buku ini, semua ilmu yang saya dapat dari Pak Wisnu, Anda juga bisa dapatkan. Saya sangat rekomendasikan banget buku ini. Nah, karena itu segera aja pesan bukunya, pre-order bukunya, agar Anda tidak kehabisan. Terus satu lagi yang perlu dicatat, berbisnis di sini jangan hanya niatkan untuk cari keuntungan materi, tapi lebih niatkan ke membantu orang. Karena guru saya itu yang berpesan banget, ya Pak Wisnu selalu pesankan itu. Jangan niatkan cari uang, jangan niatkan cari untung, tapi niatkan membantu orang. Misalnya kita jualan buku misalnya kan. Dengan buku ini orang yang tadinya tidak punya ilmu, mereka bisa terbantu. Orang yang tadinya bingung mendapatkan bukunya dari mana, kita bantu mereka. Niatkan itu. Nanti insya Allah dengan niat kita membantu orang, ya giliran kita yang dibantu Allah gitu. Itu yang selama ini yang saya pakai gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.